Ah, oke. Mas, oke. Saya belum mas, Mbak. Oke. Lagi, lagi ada. Mas, oke, aman ya. Teka aja. Kalau mas itu kayaknya udah ketuaan banget ya. Kayaknya belum cocok deh aku kalau udah panggil mas. Oke. Cek ya. Mas. Sembari kali ya. Oke, kita mungkin mulai aja dulu kali ya. Sebelum sembari menunggu ustadznya datang. Kita buka aja dulu dan mulai ngobrol-ngobrol dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan iman dan Islam yang bisa kita rasakan pada saat ini dan nikmat sempat untuk bisa kita mengikuti kegiatan Akademi Pranika pada malam hari. Salawat serta salam terbaiklah kita aturkan pada baginda, pada saudari teladan kita, pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semuanya yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW bisa mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak dan bisa berkumpul di jannahnya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Selamat datang teman-teman di Akademi Pranika yang baru bergabung dan juga yang sudah lama bergabung. Dan ini baru pertama kalinya di tahun 2026 kita memulai kembali Akademi Pranika. Kalau nggak salah ya, kayaknya udah lama banget kita ngadain Akademi Pranika. Dan sebelumnya, gimana kabarnya teman-teman? Kita santai-santai aja dulu sebelum Ustadznya bergabung dan membahas materinya nanti. Kalau bahas materi nanti, nggak mungkin santai dong. Nanti kan serius. Oke, gimana nih kabarnya? Boleh deh responnya. On mic juga nggak apa-apa. Alhamdulillah baik Habib, cuma kantongnya aja sedikit ya sehat. Alhamdulillah. Kalau kantong saya nggak bisa bantu ya. Maklum ini bukan tempat pemberian uang. Maaf. Sehat, Alhamdulillah. Oke, gimana? So far so good. Oke, baguslah. Yang lain gimana? Masa ya cuman 3 orang nih? Ini rame loh. Waduh, 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 waduh. Oh ya, kalau boleh tahu nih ada yang baru pertama kali nggak? Join. Tes tes. Adakah baru pertama kali? Saya bang, saya. Oke. Fauzi Fadza. Putri pertama, Masya Allah. Oke. Ada lagi nggak? Nih, kalau banyak yang pertama nih aku mungkin akan pertama di tahun, ya lagi di tahun 2026 kita pertama ya. Ya lagi udah lama ya. Oke, ini aku mungkin akan bertanya kepada Mbak Putri nih sebelum nanti kita masuk materi ya. Tanya dulu lah, ngobrol bentar. Gimana Mbak Putri, bersedia? Kalau bersedia, aku boleh on mic-nya dulu. Kak? Assalamualaikum Mbak Putri. Mas Pak. Oke, belum bisa ya. Nggak apa-apa lah kalau misalnya belum bisa. Oke. Alhamdulillah, Ustadz udah bersama kita nih. Oke. Oh ya, sebelum kita masuk materi dan menyapa Ustadznya, aku mau tanya pada teman-teman, kita akan membahas apa nih pada malam hari ini? Ini pada tahu kan materi kita? Atau mungkin tiba-tiba masuk dan eh, FOMO aja ikut-ikutan? Nikah? Ya, benar nikah. Apa maksudnya dari nikah itu? Judul besarnya. Masa ya cuma nikah doang? Tahu kok di sini kita para jomblo-jomblo kan belum pada nikah ya. Apa nih? Oke, tahu nggak nih?
Oh, pada diam-diam banget. Oke, nikah muda, keputusan muda, keputusan atau FOMO, bener. Tapi kayaknya kurang deh. Bentar ya. Ini aku aja lupa juga sedikit. Urgensi. Nah, itu urgensi pernikahan. Yang insya Allah nanti akan dibahas oleh Ustadz Iwan Januar, yang mana Ustadznya sudah berada membersamai kita sekarang. Dan kita akan membahas urgensi pernikahan, nikah muda, keputusan yang tepat, atau FOMO. Yang mana banyak sekali anak muda sekarang itu menikah karena cuma ikut-ikutan dan ya karena melihat orang-orang nikah di luar sana itu kayak asik gitu. Padahal sih uh, belum benar-benar tepat gitu untuk menikah. Insya Allah nanti akan dibahas tuntas oleh Ustadz Iwan Januar tentang apa maksud gimana cara mencari jodoh yang tepat dan bagaimana mempersiapkannya sebelum kita benar-benar menikah. Sebelum itu saya ingin menyapa Ustadz dulu. Assalamualaikum Ustadz, apakah dengarin suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Saya sedang agak ini bapil nih, agak batuk pilek ini. Jadi mohon maaf nanti kalau agak terganggu ya. Ya Ustadz. Ya semoga cepat sehat Ustadz. Amin, 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 amin. Oh iya Amin. Ustadz, gimana? Udah siap belum ini untuk menyampaikan materi tentang urgensi Insya Allah, pernikahan? insya Allah, insya Allah, insya Allah. Siap ya? Oke, baik Ustadz. Oke, Silakan. kalau siap, kami izin bukanya dulu Ustadz ya. Tafadhol. Baik, kepada teman-teman, Alhamdulillah Ustadznya udah siap untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Aku ingin mengingatkan kepada teman-teman apabila memungkinkan untuk on cam boleh dipersilakan, apabila tidak memungkinkan maka tidak apa-apa. Dan kalau misalnya memungkinkan nanti on camnya menutup aurat ya dan menjaga menjaga sekitar. Dan juga sama-sama kita memperkuatkan niat kita kembali untuk mencari ridhonya Allah dan mencari ilmu supaya kita bisa bermanfaat dan ilmu itu bisa bermanfaat untuk kita ke depannya nanti. Amin. Ya. Oke, baik. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan lapaskan Bismillah, berlepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pada Ustadz kami persilakan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Baik. Terima kasih Huna Habib dan juga teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minaz zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Teman-teman semua yang sudah hadir di ruang Zoom ini, dimanapun berada ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Mohon maaf nanti kalau mungkin selama penyampaian agak terganggu, karena saya sudah 3 hari batuk pilek ini ya. Jadi ini kadang-kadang nanti harus ada batuk-batuk sedikit, ya mohon dimaafkan. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan kita dan juga keceriaan kita mengikuti acara kajian malam hari ini. Karena insya Allah tema yang kita bahas, tema yang menurut saya satu ini tema yang relate ya, terutama dengan teman-teman ya, yang Gen Z ya. Kalau saya sudah Gen milenial awal ya, sudah jauh gitu kan. Tapi begitu disodori tema ini, saya lihat memang ini tema yang sangat saya lihat memang sangat relate dengan kehidupan Gen Z, teman-teman yang usia-usia pada sekarang ini, begitu ya. Ya, syafakallah, amin, amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan doanya ya. Dan kedua juga relate kenapa? Karena tema-tema pernikahan. Kenapa sih saya pandang tema yang juga sangat relate? Karena usia-usia teman-teman ini kan usia-usia
yang sebetulnya kalau secara usia itu sudah cukup untuk masuk usia pernikahan. Dalam Islam kan sebetulnya tidak ada batasan usia kapan menikah gitu kan seperti itu. Eh, dalam Islam itu kalau seorang Muslim Muslimah dia sudah usia 15 tahun sudah balik ya itu sudah sebetulnya bisa menikah. Bahkan kalau wanita itu ada kebolehan dia dinikahi walaupun belum masuk usia akil balik. Ini memang pandangan para ulama begitu ya. Dan juga menjadi sangat relate dengan pembahasan dengan kehidupan teman-teman semua. eh karena ternyata ini yang menarik ya, tapi juga agak mencemaskan ya. Jadi harap-harap cemas ini. Angka pernikahan di kalangan usia muda itu menurun drastis ya. Jadi ada flop ya, ada menurun, ada penurunan tingkat pernikahan di kalangan anak muda. Sementara, nah ini yang bikin cemasnya, angka perceraian itu malah naik, begitu. Ya. Nah, maka dari itu tema malam hari ini nikah muda itu putusan yang tepat ataukah FOMO? Ini tema yang sangat penting untuk sama-sama kita kupas. Karena sebetulnya dari dulu ya, orang itu ada yang menikah karena dia lihat temennya sudah menikah. Dia pengen menikah karena ya juniornya sudah menikah gitu kan, adik kelas sudah menikah. Dia pengen nikah karena takut umurnya nih nanti keburu ya maaf ya tua gitu kan ya. Apalagi kan dulu itu nggak tahu kalau sekarang ya ada eh, mohon maaf ya ada stigma yang namanya perawan tua seperti itu. Berapa umur perawan tua itu? Nah, kalau dulu zaman saya masih usia SD ya, saya di satu sekolah di satu SD di satu kawasan Pantura. Saya nggak usah sebut namanya lah, kawasan Pantura ya. Waktu saya kelas 4 SD, ya saya kelas 4 SD itu, eh, kakak kelas saya, kelas 6 itu udah nikah itu. Jadi waktu saya SD itu kelas 4 kakak kelas saya yang kelas 6 SD dia keluar kemudian nikah ternyata itu. Saya naik kelas 5 ada teman saya satu kelas ya laki-laki dia keluar dan menikah ternyata seperti itu. Bayangkan kelas 5 berarti umur berapa ya? 11 tahun ya? 11 tahun. Udah nikah itu. Cowok itu kan. Seperti itu. Saya nggak tahu umur berapa istrinya itu ya. Seperti itu. Jadi di kawasan Pantura ya. Sampai sekarang saya nggak tahu ya apakah sama ataukah berubah. Bahwa ada kekhawatiran. Kalau anak perempuan itu dia umur di atas 15 tahun belum nikah. Itu jadi ada stigma. Ada cap jelek perawan tua begitu kan seperti itu. Oh, 2008 udah ada yang nikah Ustaz. Wah, luar biasa ya. Tuh ya. Luar biasa ini ya. Terus juga nah sisi lain di kawasan Pantura itu yang saya pelajari sedikit itu juga ada faktor ekonomi. Jadi orang tua orang tua yang punya anak perempuan itu dia merasa akan beban ekonominya berkurang kalau anak perempuannya itu menikah. Ya, karena kan berarti nafkahnya ditanggung oleh suaminya itu. Nah, jadi pandangan seperti itu sebetulnya dulu sudah ada. Cuman sekarang memang menjadi lebih besar, lebih kemudian apa namanya masif ya. Kenapa? Karena faktor media sosial. Nah, itu ya, faktor media sosial. Nah, saya akan share dulu ya materi saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, oke. Nah, ini. Jadi materi ini sudah bisa kelihatan ya? Terus, Ustaz. Oke ya. Jadi kamu muda keputusan tepat atau FOMO. Jadi sebetulnya yang seperti ini dulu pun sudah ada. Dari dulu tuh orang tua suka nanya, kapan nikah? Kapan nikah? Itu dari dulu itu. Dan nanya gitu kan. Eh, atau kalau yang apa namanya orang tua yang nggak paham tentang hukum pacaran itu nanya, kok belum punya pacar sih? Udah SMA kok belum punya pacar? Kok udah kelas SMA kelas 3? Kalau sekarang kelas 12 ya. Kalau dulu kelas 3 sebutnya gitu kan. Oh masih jomblo, belum punya pacar. Jadi tekanan dari orang tua itu juga dari dulu sudah ada. Nah, belum dari keluarga besar. Kalau Lebaran, nah ini Lebaran nanti ya kita Ramadan masuk Lebaran itu ada aja tuh nanti yang nanya tuh kan. Saya nggak tahu mudah-mudahan teman-teman nggak ada ya.
Suka nanya, oh iya kapan nih? Bagi-bagi undangannya. Oh, undangan apa? Undangan sunatan begitu kan? Kapan nikah gitu kan? Seperti itu. Itu ada aja tuh dari keluarga besar tuh yang suka nanya seperti itu. Ya ada juga yang nadanya lebih lebih pahit. Itu juga ada. Lebih nyinyir itu juga ada juga seperti itu ya. Artinya memang yang namanya keputusan nikah itu karena tekanan dari luar, itu dari dulu sudah ada. Hanya sekarang memang lebih dahsyat. Kenapa? Karena satu, timeline kita di medsos. Saya percaya teman-teman sini pasti punya medsos ya. Hampir semua anak muda Gen Z itu punya medsos ya. Begitu lihat timelinenya, salah satunya itu yang cukup dominan, foto lamaran, foto wedding ya, atau yang sekarang lagi tren ya, nikah di KUA. Itu ada tuh. Ada nanti ditandain tuh apa dikasih like ya atau di markah seperti itu ya atau di repost ya seperti itu ya. Itu di antara teman-teman Gen Z mungkin yang seperti ini cukup banyak di timeline itu. Nah, biasanya kan algoritma medsos itu kalau kita pernah ngebuka, nge-like beberapa kali muncul terus tuh. Ya kan? Muncul terus di timeline kita kan di IG, di TikTok, di YouTube itu kan. Kita sudah sekali dua kali lihat satu konten yang itu maka algoritma dari si medsos itu dia akan menawarkan terus mengeluarkan yang sama supaya kita kemudian terus-terusan lihat. Nah, ini kan masuk tuh di timeline kita, di timeline akun medsos kita. Yang namanya sering kita lihat, lama-lama jadi pengaruh dong, ya kan? Lama-lama jadi kita, wih, dia udah nikah ya gitu kan, ya ampun, baru aja tingkat 2 udah nikah. Ah, misalkan begitu ya, yang kuliah nih. Atau apalagi itu tuh, baru lulus SMA, udah nikah gitu kan. Dan nikahnya juga ya Allah, ini banget, sederhana banget di KUA, misalkan. Bagi-bagi makanan. Saya pernah tuh dilihatin sama istri. Ada yang pasangan muda nih, Gen Z nikah di KUA. Kemudian dia bagi-bagi makanannya itu di satu kotak yang unik lah kotaknya gitu kan. Bilang, wah ini pasti jadi satu ini nih, perbincangan nih di kalangan Gen Z nikah-nikah seperti ini gitu kan. Jadi sekarang itu kan banyak trennya private wedding ya. Jadi pernikahan itu privat. Jadi bisa sifatnya nanti apa namanya garden party ya atau di mana lah yang cuman keluarga doang saja. Ada kawan saya itu dia menikahkan anaknya yang diundang cuman keluarga dekat saja. Temennya cuman 2 orang. Ya, cuman 2 orang temennya diundang. Itu banyak tuh mengisi kemudian timeline anak-anak muda, Gen Z. Kenapa? Karena itu inspiratif. Tapi bukan cuma inspiratif, ini kemudian bisa menjadi pendorong, bahkan menjadi penekan kepada pribadi kita, karakter teman-teman ini, untuk kemudian bertanya, semua sudah nikah, aku kapan? Begitu kan? Gitu. Belum lagi kalau ditanya usia, berapa umurnya sekarang? 28. Kok belum nikah 28 itu kan kenapa? Mau dicariin sama Bude. Nah, itu tuh ya. Jadi usia sudah di atas 25 itu udah suka jadi pertanyaan tuh, terutama untuk orang tua ya. Yang kayak saya, generasi milenial nih, ya. Terus suka bertanya, apalagi baby boomers ya. Oh, dulu tuh bapak itu umur 20 tahun udah nikah. Seumur kamu, bapak udah punya anak 2. Ah, itu suka gitu tuh. Kalau boomer tuh sama milenial suka ngomong begitu. Akhirnya usia jadi one pertanyaan dan kemudian tekanan keluarga dan lingkungan. Ya, mungkin itu di beberapa tempat itu ada keluarga ya, keluarga besar ya, atau lingkungan, tetangga, terutama di daerah-daerah yang memang di sana terbiasa dengan nikah usia muda ya. Jadi ketika melihat ada Gen Z, teman-teman usia muda, umur 25, 26 belum nikah tuh jadi bahan pertanyaan. Kenapa kok belum nikah umur segini? Ada apa nih begitu ya. Terus yang terakhir, bisa jadi kita tuh FOMO karena takut ketinggalan. Hmm, saya ingat betul ya, ketika McD kalau nggak salah ya, McD itu dia launching kotak makanan yang ada foto BTS-nya waktu itu ya. Itu kan rame tuh dikejar itu. Sampai apa harganya kan mahal itu. Mahal banget sampai naik. Jadi bayangkan kotak makanan McD itu tuh karena ada BTS nih zaman-zamannya BTS lagi jaya ya. Itu laku banget kejar-kejar itu. Malah yang udah bekas aja itu laku dijual. Laku dijual.
Ya sampai udah bekas aja itu, itu udah berminyak itu dijual aku tuh 200.000, 300.000 begitu. Kenapa? Ini fenomena yang namanya FOMO, ya, fear of missing out, takut ketinggalan. Wah, nanti nggak seru dong. Cupu banget nih kalau di tongkrongan teman-teman ngomong udah punya aksesoris ya, misalkan BTS atau Blackpink misalkan, aku nggak punya itu kan. Nah, itu kalau bicara tentang musik tuh, ya, atau teman-teman ngomongin film terbaru dari Hollywood, aku nggak ngerti kan, kayaknya cupu banget. Nah, termasuk dalam pernikahan juga nggak sedikit anak-anak muda itu mereka kemudian merasa jadi malu. Dia lihat circle-nya kok satu-satu udah nikah, ya. Ada yang udah nikah, ada yang punya anak. Katakan dari 5 orang circle-nya itu, 3 udah nikah, atau 4 sudah nikah, tinggal dia yang belum. Itu kan gelisah tuh. Jadi gelisah, takut ketinggalan. Akhirnya takut ketinggalan, dan akhirnya muncul pertanyaan, semua sudah menikah, aku kapan nih menikah? Nah, ini fenomena yang terjadi bahwa ternyata ada loh namanya FOMO dalam pernikahan. Bahkan juga ada orang yang menikah karena FOMO. Ada itu. Bukan cuma dia terdorong pengen nikah. Ada yang sudah sampai nikah karena FOMO gitu kan. Nah, udah nikah aja gitu kan. Teman-teman aku aja yang belum siap tapi udah nikah. Adik kelasku aja yang beda 3 tahun udah nikah. Masa aku nggak nikah? Muncullah fenomena kemudian namanya FOMO, fear of missing out. Yaitu apa? Rasa takut tertinggal dari pengalaman orang lain. Apa pemicunya? Medsos, media sosial. Karena hari ini kan hampir semua orang, apalagi Gen Z, punya medsos, ya kan? Dan bukan cuma satu, kadang-kadang punya akunnya 2, gitu kan? IG akunnya 2, gitu kan? Dan bukan cuma IG, dia punya TikTok juga. Dia juga punya mungkin Thread, dia juga mungkin punya yang lain-lain lah gitu ya, seperti itu. Nah, ini karena sering dilihat dan sering muncul di timeline kita, itu jadi penekan dan pemicu. Jadi mendorong gitu kan. Wih, kayaknya kalau nikah seru ya. Enak, Bu. Lah kata yang cowok nih, kata yang Ikhwan. Pulang dari kerja, ada yang bukain pintu, ada yang udah nyiapin minuman, ada yang nyambut. Abi pulang. Nah, seakan begitu. Ya. Kata yang perempuan nih, Ahwat. Kayaknya kalau nikah lucu ya gitu. Kayaknya aduh romantis deh. Pas pulang gitu kan, suami pulang, meluk segala macem gitu kan. Duduk berdua nonton TV sambil makan popcorn, misalkan begitu ya. Itu jadi kayaknya lucu ya kayak gitu ya. Itu tuh jadi gambaran-gambaran. Apalagi tadi sering muncul di timeline media sosial. Akhirnya menjadi pemicu dan penekan orang untuk menikah. Padahal, padahal nih, kalau kita nonton, lihat tayangan di konten di medsos, entah foto, entah video, kita tuh melihat highlight hidup orang lain. Highlightnya sepintas saja, sekilas saja. Itu namanya highlight. Kita cuma lihat sepintas saja hidup orang lain. Kita lihat nih, dia lagi jalan-jalan sama bininya, lagi makan bubur pagi-pagi, gitu kan. Makan bubur pertama bersama dengan pasangan. Nah, misalkan gitu ya. Atau naik motor berdua gitu kan. Boncengan pertama sama babe setelah menikah gitu. Itu tuh kita cuma lihat highlightnya aja. Cuma lihat sepintas dari kehidupan dia. Bukan realitas yang utuh. Bukan kehidupan yang penuh. Dari pagi sampai pagi lagi. Dari Senin sampai Minggu. Enggak, kita cuma lihat sepintas aja. Jadi kesannya lucu begitu kan. Kesannya romance banget gitu kan. Romantis banget. Aduh kayaknya gimana gitu kan seperti itu. Tapi kita sebetulnya cuma lihat highlight. Nggak lihat utuh kehidupan mereka seperti apa. Bahwa mungkin sebetulnya ada konflik-konflik di antara mereka itu. Begitu suaminya telah pulang, dia sampai rumah dicemberutin ya, dicecar gitu kan. Kenapa sih pulang telat gak ngasih kabar? Nah gitu ya. Atau ketika misalnya istrinya lupa nyetrika baju buat dipakai ke kantor paginya, suaminya ngedumel, misalkan begitu kan. Kamu nih kok suka lupa sih begitu? Karena kita kan nggak nonton itunya. Karena sepengetahuan saya, belum pernah saya lihat tayangan orang berantem suami istri di medsos itu.
Belum tuh, belum pernah ada gitu kan. Tapi kalau tayangan yang sweet-sweetnya sih banyak gitu ya. Tayangan yang lucu-lucunya banyak seperti itu. Tapi kalau yang berantemnya, yang ributnya nggak ada tuh. Nah, nggak ada. Saya belum pernah lihat terus terang. Ya, kalau lihat orang berantem sih biasanya sering banyak lihat itu ya. Tapi kalau suami istri ini ribut gitu kan, dijadiin konten, nah, itu saya belum pernah lihat tuh terus terang tuh yang seperti itu. Nah, artinya apa? Hati-hati bahwa yang kita lihat manis, kita lihat lucu itu di medsos itu cuman highlightnya aja, bukan realitas utuh dalam kehidupan mereka. Ya siapa sih yang mau buka aibnya di media sosial kan? Jarang lah, kalaupun ada jarang lah membuka aib dia di media sosial. Dia lagi ribut sama istri, lagi ribut sama anak, ribut sama mertua misalnya kan, nggak ada lah, jarang lah kalaupun ada begitu. Nah, cuman karena itu yang sering muncul yang manis-manis, yang sweet-sweetnya itu ya, yang romantis-romantisnya, akhirnya kemudian kita itu mendapatkan gambaran nikah itu selalu manis, nikah itu selalu lucu, namanya suami itu selalu romantis, istri itu selalu manis begitu. Nggak terbayang kadang-kadang suami atau istri itu romannya sadis, bisa-bisa sebetulnya itu. Nah, itu kan nggak muncul di tayangan media sosial. Nah, inilah yang kemudian menjadi pemicu FOMO dan mendorong orang untuk buru-buru nikah, buru-buru married. Padahal banyak hal-hal yang dia belum kemudian siapkan secara personal. Nah, inilah yang namanya FOMO. Kenapa orang ada yang FOMO, teman-teman? Satu, dia secara psikologis memang lemah, ya, tidak punya kepercayaan diri yang kokoh. Sehingga dia butuh validasi dan mudah terpengaruh oleh orang lain. Itu diantara kenapa ada orang FOMO, satu memang dia kepercayaan dirinya itu lemah. Sehingga dia butuh validasi dan kemudian dia akan mengikuti apa yang jadi tren, jadi budaya dari orang lain. Itulah orang-orang yang gampang termakan oleh FOMO itu. Pertama tadi, percaya dirinya lemah. Yang kedua, dia selalu butuh validasi. Nah, hati-hati. Makanya buat kita nih, ya kita nanti harus bangun mental yang kuat, punya kepercayaan diri yang tinggi, teguh pada prinsip ya, sehingga kita tidak akan FOMO karena kita punya prinsip-prinsip dalam kehidupan. Tapi kalau orang yang tadi saya bilang itu sosok-sosok yang rawan kemudian menjadi FOMO seperti itu ya. Nah, ini nih ya. Nah, berikutnya kemudian kenapa ada orang FOMO itu kan dalam pernikahan? Satu, faktor umur. Begitu nginjak usia 25, 26, nah, gelisah itu. Apalagi kalau dulu dia punya satu cita-cita, saya nanti umur 24 atau apa malah umur 23 eh, pengen sudah menikah. Nah, itu kan jadi punya target tuh dia. Ada punya target. Begitu masuk usia 23 belum dapat jodoh. 24 belum dapat jodoh. Seterusnya 25 belum dapat jodoh. Akhirnya gelisah dia itu. Karena dia tidak paham tentang konsep jodoh itu apa dan bagaimana, tentang konsep namanya rezeki, tentang konsep bahwasannya nikah itu harus ada persiapan, ada kesiapan seperti itu. Tapi karena dia punya target umur, ketika nggak terpenuhi, gelisah. Apa nggak boleh Pak kita punya target umur? Boleh saja, boleh. Tapi nanti kita harus paham tentang konsep jodoh. Kita boleh bahwa seorang muslim itu dia punya cita-cita, punya keinginan yang baik, itu harus. Nikah itu kan baik. Nikah itu baik, nggak buruk. Punya kepengen nikah umur 23, baik itu nggak buruk. Nah, tapi sambil memahami tentang konsep takdir, tentang konsep qada dan qadar, bahwa tidak semua yang kita inginkan itu bisa langsung kita dapatkan. Kenapa? Karena Allah Maha mengatur, Allah Maha menentukan. Seperti itu. Ada yang memang yang lebih cepat juga ada. Tadinya pengen umur 23, pas umur 21 dia datang melamar, dia tertarik suka menikah ada. Tapi juga nggak sedikit yang umur sudah di atas itu belum dapat jodoh. Ya harus kemudian memahami konsep tentang takdir. Bahwa jodoh itu, teman-teman, itu keputusan Allah. Kita manusia, ikhtiar harus dengan cara yang sesuai dengan agama, sesuai syariat. Tapi tetap meyakini bahwa Allah yang menentukan takdir kita. Nah, jodoh itu takdir. Ya, ikhtiarnya harus, tapi jodohnya adalah takdir. Nah, ini nih ya. Tapi kalau nggak paham itu, maka begitu usia bertambah gelisah. Yang kedua, permintaan orang tua. Nah, ini teman-teman ada yang sudah diminta nikah oleh orang tuanya? Ada ya barangkali ya.
Nah, itu. Ini kan kadang-kadang juga 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 jadi semacam beban ya, jadi beban juga gitu kan. Iya Pak, orang tua pengen saya segera menikah, malah disodorin Pak jodohnya Pak, saya dijodohin Pak nih sama ini. Tapi gimana Pak, saya nggak sreg gitu ya, kayaknya nggak matching deh Pak, chemistry-nya nggak dapat begitu kan. Nah ini ya jadi beban, jadi pikiran. Gimana kalau memaksakan? Nah ini nanti kita bahas. Kalau kemudian memaksakan diri atas permintaan orang tua, sementara Iwan Ahwat Fillah ini belum punya kesiapan mental, visi dan misi, nanti jadi ada dampak negatifnya. Yang ketiga, bisa jadi ada orang FOMO menikah tuh karena takut sendirian gitu kan. Oh, gimana tuh ya? Lagi saya anak kos akan begitu kan. Anak kos ini tahu sendirilah, pulang dari kerja itu kan pulang tempat kos, makanan nggak ada yang nyiapin. Kamar kos masih berantakan gitu ya, yang anak kos nih. Ya. Kemudian juga besok pagi mau berangkat kerja, yang nyetrika sendiri, ya, nyuci sendiri, jemur sendiri, seperti itu. Duh, gimana kalau hidup kayak begini kan? Ada juga yang menjadi FOMO karena udah takut sendirian. Yang keempat, ada juga takut kehilangan pasangan. Nah, ini biasanya udah pacaran nih. Yang udah pacaran, begitu kan? Kemudian dia lihat kok kayaknya nih nggak dilamar-lamar nih sama si cowok nih. Atau cowoknya, wah ini kalau nggak aku lamar nanti bisa diambil orang. Akhirnya dilamarlah, menikahlah mereka, tapi dalam keadaan sebetulnya belum siap, ya. Dalam keadaan belum ada kesiapan dan persiapan menuju pernikahan seperti itu. Yang terakhir, nah ini yang paling jelek nih ya, ingin status sudah menikah. Jadi pengen nanti di medsosnya itu status sudah menikah dengan siapa gitu kan. Ada juga yang begitu, ya jadi memang karena pengen dapat status menikah. Ada karena prestis juga. Karena prestis kalau nikah tuh kayaknya jadi lebih keren segala macam. Akhirnya terdoronglah mereka untuk menikah, tapi dorongannya FOMO. Dorongannya bukan karena kesadaran. Nah, apakah ini bahaya? Ya bahaya. Tapi sebelum kita bahas bahayanya, kita lihat dulu apa ciri-ciri orang menikah karena FOMO. Satu, buru-buru. Ini kayaknya tergesa-gesa. Dia nggak mikir panjang gitu kan. Apakah saya cocok dengan dia atau enggak? Terus gimana kesiapan saya nanti sebagai calon istri misalnya yang perempuan ya, atau sebagai calon suami kata yang laki-laki. Tergesa-gesa dan akhirnya nggak punya visi dan misi. Nah ini jangan sampai sudah tergesa-gesa, nggak punya visi dan misi dalam pernikahan. Apa tuh visi? Nah gini teman-teman, nikah itu ya itu kayak kita bangun perusahaan. Harus ada visinya. Apa visinya? Saya ingin nanti rumah tangga saya itu seperti ini. Saya ingin rumah tangga saya itu bisa mencontoh kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Itu visi itu. Saya pengen punya visi sebagai suami yang bisa berbuat baik pada istri, melindungi istri, menjaga istri, dan siaga kalau istri membutuhkan. Itu visi itu. Nah, istri juga sama, itu perempuan. Saya pak punya visi menikah itu, pengen rumah tangga saya itu nanti yang tipenya tipe madrasah, tipe yang sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan ilmu. Saya pengen jadi seorang istri yang siap mensupport suami dalam keadaan susah ataupun senang begitu ya. Saya pengen jadi ibu yang sabar ngadepin anak-anak saya bisa didik anak-anak saya. Itu namanya visi. Nah, teman-teman, kalau mau menikah harus punya visi. Harus punya visi. Jangan menikah baru bangun visi. Tapi buat visi dari sekarang menuju pernikahan. Nanti setelah menikah ada revisi nggak apa-apa. Yang penting ada visi dulu. Kemudian ada misinya. Apa misi? Kalau visi itu what we believe, what we can be, apa yang kita yakin kita akan menjadi apa. Kalau misi itu what we believe, what we can do. Apa yang kita yakini kita bisa lakukan. Itu namanya misi. Karena saya pengen jadi suami yang baik, ini katanya teman-temannya Ikhwan, maka saya harus belajar bagaimana mengendalikan emosi. Bagaimana saya bisa siap untuk membantu istri. Bagaimana saya kemudian bisa hadir ketika istri itu butuh, tidak menelantarkan istri. Jadi dia punya misi apa yang akan dilakukan. Yang perempuan juga sama. Makanya nikah itu memang harus bangun visi dan misi. Nah, ini pembahasan bisa panjang nih. Ya, saya bahas sebelah dulu aja. Ya, ini ciri-ciri menikah karena FOMO. Satu, tergesa-gesa. Kedua, nggak punya visi dan misi.
Ketiga, mengabaikan red flag pada pasangan. Karena pengen buru-buru menikah, dia kayak nutup mata bahwa pasangannya ini red flag sebetulnya. Toxic. Udah banyak sakitin hati dia. Udah banyak hianat. Tapi karena pengen buru-buru menikah, mau juga nikah sama dia. Ada yang begitu? Ada itu. Dia kayak tutup mata. Tutup mata bahwa calon istrinya atau calon suaminya itu red flag sebetulnya. Banyak kekurangan yang nggak pantas untuk dijadikan sebagai pasangan. Ya. Itu dalam hubungan laki dengan perempuan ya, dalam hubungan asmara ya. Hubungan apakah itu sebelum nikah ataupun setelah menikah, itu nggak sedikit perempuan yang dia nggak mau melepas suaminya atau ketika pacaran pacarnya, sekalipun sebetulnya si cowok ini sering menyakiti dia, sering memaki-maki dia, abuse ya, suka tindakan kekerasan, begitu, mukul segala macem, suka mengabaikan dia. Tapi nggak sedikit loh, perempuan itu nggak bisa lepas dari tipe cowok kayak begini. Apa penyebabnya? Macam-macam. Salah satunya apa? Dia punya harapan. Nanti kalau sudah menikah, insya Allah dia berubah. Nah, itu tuh. Suka ada yang begitu. Insya Allah kalau nanti menikah, dia bisa jadi suami yang baik, jadi bapak yang baik. Nggak sedikit perempuan tuh punya, saya bilang bukan harapan ya, impian kayak begitu. Padahal si cowok ini red flag sebetulnya. Ada juga karena takut sendirian. Kan dia ngerasa, oh, siapa lagi Pak ya? Karena saya udah menjalin hubungan sama dia sekian tahun. Kalau pisah sama dia gimana nanti begitu kan? Nah ini ada juga yang begitu. Akhirnya ini mengabaikan kondisi red flag pada pasangan. Ya mudah-mudahan teman-teman di sini gak ada yang demikian ya. Pokoknya kalau ada cowok atau cewek sudah red flag, tinggalin aja udah. Jangan berpikirnya kemudian saya bisa mengubah dia Pak. Oke, sampai kapan? Apa indikasi tanda bahwa Anda bisa mengubah dia? Begitu loh. Kalau nggak berubah-ubah juga sudah, jangan dijadikan pasangan. Red flag. Cari yang green flag. Banyak yang green flag itu ya. Ini. Kemudian ada juga orang yang nikah tuh FOMO, dia fokus pada pesta, bukan pasca nikah. Baik itu yang pestanya pesta pora, pesta besar ya, ataupun yang tadi yang nikahnya nikah, kayaknya nikah di KUA lucu ya. Sederhana, hikmat, yang datang cuma keluarga, teman-teman dekat. Jadi fokusnya ke situ fokusnya. Bukan fokusnya pada setelah nikah, what next? Ada apa setelah nikah? Saya mau ngapain setelah nikah? Siap nggak saya sebagai, kata yang perempuan nih, sebagai seorang ibu, saya hamil, nanti melahirkan, nanti kalau menghadapi anak saya sakit, segala macam, sementara suami saya lagi sibuk, saya sanggup nggak begitu? Nah itu nggak dipikirkan, harus dipikirkan, ya. Jadi teman-teman harus berpikir tentang apa yang terjadi pasca nikah, walaupun jangan overthinking, ya ini juga penting, ya. Karena nggak sedikit orang takut nikah akibat overthinking. Terburu-buru jangan, overthinking jangan. Eh, Misalkan begini, waduh Pak, saya kalau nikah Pak, sekarang Pak, saya belum punya rumah Pak. Nanti kalau saya belum punya rumah, nanti istri tinggal di mana dengan anak-anak? Ya kan kamu bisa ngontrak gitu kan. Duh Pak, ngontrak sampai kapan Pak? Sampai tua ngontrak. Ini overthinking nih, seperti ini, nih, overthinking. Atau misalkan, Pak, saya nggak mau dulu nikah Pak. Sebelum gaji saya di atas 10 juta, saya nggak mau nikah dulu. Ah, ini overthinking ini. Begitu, ya. Overthinking. Emang ada yang menjamin kalau gaji Anda 10 juta itu mencukupi? Belum tentu. Apa ada yang kemudian menjamin kalau gaji di bawah 10 juta nggak cukup? Belum tentu juga. Ini overthinking tidak pada tempatnya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah memahami agama. Itu. Jadi ada juga orang tuh takut nikah karena overthinking, karena harapannya terlalu tinggi. Dia ekspektasinya itu ketinggian. Oh, saya pengen nikah, Pak. Kalau sudah punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, ya kapan masalahnya, begitu kan? Dan apakah calon istri kamu memang menuntut begitu? Dan apakah itu standar kebahagiaan kalau punya rumah sendiri? Apakah kalau orang yang ngontrak nggak bahagia? Ah ini nih kita harus kupas nanti itu, itu ya. Next berikutnya, ciri-ciri orang yang nikah karena FOMO itu lebih takut omongan orang ketimbang masa depan, karena sering diomongin entah orang tua, keluarga besar, mungkin lingkungan, temen ya, teman kerja, teman kuliah segala macam, akhirnya muncul rasa takutnya itu. Ya, akhirnya menikahlah dia, bukan karena berpikir masa depan, tapi karena takut omongan orang. Begitu ya. Saya minum dulu sebentar.
Nah, apa bahaya pernikahan kalau FOMO kondisinya? Oh, banyak. Ini diantaranya. Satu, rawan konflik yang berkepanjangan. Kenapa? Karena mereka tidak membangun persiapan dan kesiapan. Nggak membangun kemudian yang namanya bagaimana ya cara bisa deep talk. Bagaimana cara bisa komunikasi yang baik dengan pasangan. Gimana caranya nggak gampang baper. Ini buat yang perempuan ya. Kalau misalnya diingatkan sama suami. Atau juga sama, laki-laki juga bisa baper ya. Kalau diingatkan oleh istri. Ini kan harus belajar. Harus belajar kita menguasai dan mengendalikan emosi. Belajar tentang teknik komunikasi. Sehingga kalaupun ada satu omongan yang nggak enak, tidak jadi konflik yang panjang. Kalaupun konflik, cepat selesai. Gitu. Bukan konflik yang nggak selesai terus, bahkan merembet pada konflik yang lain. Yang istri mengingat-ingat terus, ya, keburukan-keburukan suami. Yang suami merasa diserang terus sama istri seperti itu. Nah, ini kan akhirnya jadi konflik yang berkepanjangan. Kenapa? Karena nikahnya FOMO, bukan karena dia punya persiapan dan kesiapan. Yang pertama. Yang berikutnya apa? Penyesalan. Muncul penyesalan nanti itu. Aduh, tahu gini aku gak nikah dulu ya. Tahu gini aku gak nikah sama dia. Tahu gini aku dengan eh, settle dulu pekerjaanku. Ah, itu muncul penyesalan nanti. Ketika dia nikah karena FOMO, karena buru-buru, karena dorongan kepengen, bukan karena kesadaran, akhirnya muncul penyesalan. Jadi nggak sedikit, ya nggak satu dua pasangan yang begitu menikah karena terburu-buru, akhirnya ujungnya menyesal. Jangan ya, ya sampai kita tuh menyesali pernikahan, ya, jangan itu. Yang ketiga apa? Krisis identitas. Dia bingung, itu ya, galau. Satu sisi dia masih pengen main sama teman-temannya, tapi sisi lain dia udah nikah gitu kan. Makanya yang jadi konflik itu adalah si cowoknya ini dia masih seneng nongkrong sama temen-temennya, sementara istrinya nunggu di rumah ini. Pengen suaminya pulang pulang cepat dari kantor di tempat kerja, apalagi istrinya lagi hamil atau baru melahirkan. Pulang dong Mas gitu kan. Tapi si suaminya ini, wah aku walaupun sudah nikah tapi nggak boleh kehilangan teman-teman aku. Nah, dia akhirnya dia krisis identitas itu. Satu sisi dia sadar dia sudah menikah, tapi sisi lain dia juga bingung nih bagaimana kemudian apa namanya menghadapi kondisi kehidupan pribadi dia sebelum nikah, main, nongkrong-nongkrong, mancing, hiking, touring gitu ya, mabar gitu kan. Nggak sedikit loh bapak-bapak muda itu pulang ke rumah bukannya langsung megang anak atau ngajak ngobrol istri, megang HP, mabar. Nggak sedikit itu yang kayak demikian. Nah, ini kan masalah ini. Yang seperti ini masalah. Itu krisis identitas. Tapi jangan dikira yang perempuan juga nggak punya. Punya perempuan juga kayak begitu. Makanya kan, mohon maaf ya, ada kasus kan, selebgram ya, yang udah nikah tuh perempuan, dia malah selingkuh gitu kan. Padahal suaminya baik segala macem, dia malah selingkuh sama cowok yang gak jelas begitu. Itu bisa jadi dia krisis identitas. Dia nggak menyangka bahwa menikah itu ada konsekuensi hamil, punya anak, dan dia nggak mempersiapkan diri hamil itu ternyata kondisinya harus siap, siap fisiknya, siap mentalnya. Itu dia tuh nggak siap itu nggak prepare. Maksud gitu punya anak, aduh nih anak repotin banget. Udah dandan, ya cantik-cantik. Anak tahu pup, anak tahu apa kemudian muntah gitu kan. Nggak sedikit ibu muda itu kalau dia menikah bukan karena kesadaran, tanpa persiapan dan kesiapan, akhirnya mengalami krisis identitas. Jadi dia ingin menikah satu sisi, tapi sisi lain nggak mau menanggung konsekuensi dari pernikahan. Yang perempuan nggak mau hamil, mau punya anak, nggak mau ngurus anak gitu kan. Akhirnya banyak kasus. Suaminya kerja, si bininya, istrinya ini main kemana gitu kan. Atau malah tadi nauzubillah sampai selingkuh kayak begitu. Ah, repot ya. Ini. Lalu ujungnya apa?
resiko perceraian tinggi di sana itu. Iya, kalau sudah gitu kan perceraian jadi tinggi, ya. Udah rawan konflik, ada penyesalan, krisis identitas, akhirnya resiko tinggi dalam perceraian dan itu yang terjadi belakangan, ya. Jadi tingkat perceraian tanah itu tinggi sekarang itu, tinggi. Salah satu penyebabnya dugaan kuat saya karena banyak menikah tanpa persiapan. Menikah terburu-buru, tergesa-gesa, ya, dan akhirnya kehilangan arah hidup. Banyak yang stres akhirnya, stres setelah menikah, dia nggak siap menjadi bapak, nggak kan dia satu sisi jiwanya tuh masih pengen jalan-jalan, pengen touring, pengen main game, di sisi lain ada anak, ada istri, akhirnya kehilangan arah hidup, stres, depresi, dan sebagainya. Ngeri ya, kalau kayak gini ya, ngeri ya kalau misalkan orang tuh menikah bukan karena kesadaran dan kesiapan, tapi karena FOMO. Nah, ini sampai sini aja kita udah lihat, ternyata memang dampaknya itu negatif kalau orang dia menikah itu bukan karena kesadaran dan kesiapan. Nah, lalu bagaimana? Kalau gitu Pak, apa tanda orang itu siap menikah? Ya kan? Kan itu mungkin pertanyaan. Pak, gimana sih Pak tanda-tanda kita udah siap menikah itu? Yang pertama, siap secara emosional. Ini yang saya bahas di sini teman-teman, bukan berarti ini harus 100%. Enggak, kenapa? Karena nikah itu perjalanan hidup. Yang namanya nikah itu adalah sesuatu yang akan kemudian dia berproses. Dan selalu ada pembelajaran dalam pernikahan itu. Jadi yang dimaksud dengan poin-poin di sini yang saya tulis bukan berarti ini kita harus siap semua 100%. Enggak. Kita nih dalam hidup ini berproses. Hidup kita hari ini dengan 5 tahun lalu kira-kira secara emosional berubah atau sama? Mungkin ya sudah berubah ya kan. Ada yang bisa lebih sabar ya kan. Ada yang bisa lebih ngertiin orang. Kalau dulu mungkin pengennya kita dimengerti orang. Sekarang kita belajar mengerti orang lain. Begitu ya. Maka ini sesuatu yang memang harus proses. Bukan berarti harus begitu mau menikah ini semua siap 100%. Yang paling penting adalah pembelajaran. Sama-sama mau belajar suami dengan istri. Pertama, siap secara emosional. Kenapa emosional? Karena rumah tangga itu dia harus menciptakan emotional bonding, ikatan emosional, tapi yang positif. Ya, misalkan gimana bisa berempati pada pasangan. Jadi buat para ikhwan, kalau sudah menikah, kalau kita lihat istri kok kelihatannya lelah, letih gitu kan, sudah kita segera ambil alih. Kenapa beb? Kenapa ya? Nah, gitu bahasanya kan capek ya. Mau dipijitin nggak sama sama aku gitu kan? Atau mau makan apa? Biar aku yang beli. Atau kita panggil ini GoFood, GrabFood, misalkan begitu. Kita sigap, sigap kemudian melihat kondisi istri. Suami juga sama, istri juga sama. Ketika lihat suami ini pulang dalam keadaan kok kayaknya wajahnya nggak baik seperti itu, maka harus bisa berempati. Gimana empatinya? Nah, dia harus belajar, belajar teknik komunikasi tentang kondisi psikis dan emosi laki-laki. Bahwa laki-laki itu kalau dia ada masalah, dia akan berusaha memecahkan sendiri. Dia berusaha untuk kemudian solving problem sendiri. Begitu. Ya, jadi biarkan aja dulu. Biarkan dulu dia untuk memecahkan masalah sendiri. Itulah makanya Nabi SAW selama berapa tahun ya, itu kan berkhalwat di Gua Hiro. Dia itu merenung di Gua Hiro itu melihat bagaimana kondisi yang terjadi. Karena beliau itu merenung, memikirkan. Jadi buat para akhwat nanti ya kalau sudah jadi istri atau di sini sudah jadi ada yang jadi istri, berikan ruang dan waktu ya bagi laki-laki untuk ya kadang-kadang dia pengen menyendiri entah di teras ya atau mungkin ya dia di ruang kerja dia segala macam. Kasih ruang waktu. Karena memang laki-laki itu kadang-kadang butuh waktu seperti itu. Nanti kalau sudah emosinya stabil, dia baru berbaur lagi sama istrinya begitu. Ya, termasuk nanti apa? Siap dalam mengelola emosi berhadapan dengan anak ya. Jangan bayangkan anak kita selalu lucu ya, selalu nurut gitu kan, menyenangkan, pinter. Wih, enggak. Tahu-tahu HP-nya pecah, HP abinya dibanting, ya kan? Tahu-tahu gelas habis gitu.
tahu-tahu ya kue cake-nya diacak-acak sama anak. Ya itu tuh kondisi anak-anak tuh begitu. Jadi harus siap secara emosional menghadapi anak-anak dan lain sebagainya. Termasuk ketika kondisi finansial ya sedang dalam keadaan diuji oleh Allah. Harus siap itu. Baik itu diuji dengan berlebih ataupun kurang, ya harus siap juga secara emosional. Ini. Tapi sekali lagi, ini sesuatu yang kita harus punya dasar-dasarnya. Selanjutnya kita belajar, learning by doing, gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar dalam mengelola emosi, baik sendiri ataupun bersama dengan pasangan. Ya. Yang kedua, siap bertanggung jawab. Udah punya belum nih tanggung jawab? Ya. Saya kemarin tuh baca itu ya, baca satu status. eh ada orang punya rumah kos besar, tadinya buat kos cewek, akhirnya kemudian dialihkan jadi kos cowok. Kenapa dia kapok buka kosan untuk perempuan? Nah, kenapa? Itu banyak komentar gitu kan. Ada yang jorok lah di kamarnya, jadi berantakan, kotor. Tapi kalau keluar, itu yang penghuni kosnya, wah bersih, wangi, cantik lah gitu kan, perfect. Tapi lihat kamarnya, berantakan. Julid dah antar antar ini apa antar tetangga kos segala macam gitu. Sampai akhirnya si bapak ini memutuskan untuk menutup kos untuk perempuan dan dibuka untuk laki-laki begitu kan. Nah, jadi di sini kan artinya kita harus siap tanggung jawab. Kalau sudah menikah itu kan nanti ada tanggung jawab kita. Yang laki-laki ngasih nafkah, jangan sampai begitu ngasih nafkah atau transfer nih ke istri pakai m-banking, mikir-mikir, enak banget ya dia cuma di rumah. Tapi aku kirim semua uang gajiku. Aku nih kerja pagi sampai sore. Cuma dapat apa aku? Nah, itu jangan begitu mikirnya. Yang perempuan juga sama. Jangan berpikir enaknya jadi suami ya, bisa jalan-jalan kemana-mana. Apalagi suamiku, sering dinas luar. Aku di rumah mulu gitu kan. Nah, ini kan jadi lupa dengan tanggung jawab di rumah itu. Lupa dengan kehidupan dalam rumah tangga. Nanti punya anak ya, harus siap tanggung jawab. Lalu punya visi dan misi bersama. Maka teman-teman, sebelum menikah punya visi dan misi. Setelah menikah bangun ya, samakan visi dan misinya. Supaya kemudian langkah itu sejalan, langkah itu sama di track yang sama, yang benar begitu. Berikutnya, tanda orang siap menikah ada apa? Mampu menjalin komunikasi. Belajar bagaimana kita bisa komunikasi dengan pasangan. Gak gampang baper tadi saya bilang. Gak gampang tersinggung. Yang cowok kalau ditegur sama istri gak merasa sedang diserang oleh istri. Gak merasa digurui oleh istri. Tapi istri pun yang ahwat juga harus belajar bagaimana menghormati suami sebagai pemimpin rumah tangga. Jadi jangan merendahkan, menjatuhkan martabat suami. Oke lah mungkin Anda nih sebagai istri, ini pinter lah, doktor mungkin S3, atau dulu dari mulai TK sampai kuliah jadi ketua senat terus, akan begitu. Sementara suami leadershipnya ini abal-abal gitu kan, belum belum mampu. Ya tetap harus dihormati martabatnya. Jangan kemudian istri ngambil keputusan, suami diabaikan. Padahal suami pemimpin rumah tangga. Begitu ini penting sekali mampu menjalin komunikasi dan punya komitmen. Jadi buat para suami punya komitmen bahwa kalau saya sudah menikah nanti, maka keluarga ini tanggung jawab saya yang paling besar. Setelah saya nanti bekerja, maka nafkah saya berikan pada mereka. Beres kerja saya pulang menemui mereka. Saya juga siap membantu istri. Yang istri pun juga sama. Tidak akan menjadi beban buat suami. Nggak minta ini, nggak minta itu yang bukan ya pada tempatnya seperti itu. Dan yang terakhir, menikah karena kesadaran, bukan tekanan. Jadi nikah itu karena sadar. Sadar bahwa laki-laki ini, kata akhwatnya, laki-laki memang saya percaya dia green flag. Dia baik. Dia calon suami dan calon ayah yang baik untuk anak-anak saya. Yang laki-laki juga sama. Dia mau menikah karena yakin perempuan ini, akhwat ini memang calon istri dan calon ibu yang baik. Untuk anak-anak. Jadi sadar. Termasuk saya sadar kalau sudah saya menikah, maka saya harus meninggalkan beberapa kehidupan saya. Saya nggak mungkin lagi nih nongkrong sama teman-teman tanpa seizin istri.
Nggak mungkin lagi saya kemudian menghabiskan uang untuk hobi, ngotak modifikasi motor segala macem, atau beli action figure, beli Gundam begitu kan. Lebih penting beli beras sama sekolah anak begitu kan. Itu harus ada komitmen dan sadar, bukan karena tekanan. Nah, ini beberapa tanda kesiapan dalam pernikahan. Nah, makanya hindarilah FOMO dalam hidup kita. Apa saja? Pertama, bangun kesadaran diri, self awareness. Ya, teman-teman, jangan terpukau lihat konten-konten di media sosial. Itu hanya highlight. Kemudian ukur diri kita. Oh, aku kayaknya ada yang masih belum aku siapkan nih. Ini misalnya, aku masih belum bisa mengendalikan emosi. Oh, aku masih belum bisa nih komunikasi yang baik sama orang lain. Bangun self awareness begitu kan. Kemudian kurangi konsumsi media sosial, teman-teman ya. Kita kalau udah nge-scroll itu nggak kerasa, tahu-tahu 1 jam, ya kan ya? Tahu-tahu kan 1 jam, udah nge-scroll gitu kan? Udah muncul penyakit-penyakit tuh, brain rot lah segala macem. Itu tuh, saya juga udah mengalami. Aduh, saya kayaknya sekarang udah mulai mengalami brain rot karena kebanyakan buka media sosial. Ini harus sama-sama kita lawan nih ya. Lalu perjelas tujuan hidup. Hidup ini mau apa? Kalau saya nikah, saya pengen mendapatkan apa? Kalau saya nikah, saya pengen bangun rumah tangga yang seperti apa? Harus jelas tujuan hidup itu, ya. Jadi harus kemudian jelas. Lihat bagaimana Bunda Khadijah binti Khuwailid, walaupun itu sebetulnya banyak bangsawan Quraisy yang ngantri ingin melamar dia, tapi beliau memilih menikah dengan Muhammad bin Abdullah, anak muda yang miskin. Seperti itu. Tapi karena Khadijah melihat bahwa pada diri Muhammad ini ada tujuan hidup yang jelas. Itu Masya Allah. Itu pelajaran buat kita. Ya. Lalu fokus pada kualitas, bukan kecepatan. Ya. Jadi kalau saya menikah, saya ingin pernikahan saya ini berkualitas. Pernikahan saya ini nanti berbobot, bermakna. Bukan masalah cepat atau tidak cepatnya. Nah, ini supaya kita nggak terjebak dalam FOMO. 4 poin ini kita harus bangun. Ya. Nah, kemudian ini terakhir ya. Pahami, hidup bukan perlombaan. Nah, ini hidup bukan perlombaan, ya. Jadi bukan siapa yang duluan, ya, atau secara karir siapa yang karir lebih matang. Enggak, itu bukan begitu. Mungkin ada teman-teman kita secara karir lebih oke, punya bisnis lebih gacor. Bukan itu. Hidup itu bukan perlombaan. Tiap kita ini ada jalan hidup masing-masing. Ada ikhtiar masing-masing seperti itu, ya. Lalu menikah itu bukan tentang cepat, tapi siap. Ya, siap belum? Dan lebih baik menunggu dengan sadar daripada terburu-buru karena FOMO, karena takut. Jadi lebih baik menunggu atau menunda pernikahan karena kesadaran daripada terburu-buru karena takut. Nah, terakhir, pernikahan adalah perjalanan panjang, bukan sekedar momen viral. Kalau viral paling cuma 2 bulan, 3 bulan selesai. Tapi kalau nikah sepanjang hidup bahkan sampai ke akhirat. Jadi persiapkan diri sebaik-baiknya menuju pernikahan, jangan termakan dengan FOMO. Nah, ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang terbatas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada Huna Habib untuk mungkin nanti memimpin diskusi. Saya persilakan. Tafadhol Maskuro. Oke, baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah, tabarakallah. Uh, dan juga ya, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya tentang materi yang telah disampaikan Ustaz. Dan kami berterima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi dengan baik dan materinya sangat bagus, Insya Allah. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk Ustadz dan bisa bermanfaat untuk teman-teman untuk bisa ke depannya. Oke, baik. Kepada teman-teman boleh dipersilakan untuk mungkin ingin bertanya secara langsung boleh. Nah, ini ada langsung nih. Mbak Khairun Nisa ya. Oke, baik silakan Mbak Khairun Nisa. Kalau ingin mic juga boleh. Langsung on mic aja nggak apa-apa, Mbak. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang nggak mau on mic, agak takut-takut, diketik aja nggak apa-apa. Ya baik Oke, Kak, atas waktu dan kesempatannya. Baik Ustadz, terima kasih tadi atas penyampaian materinya. Saya ingin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Hoirun Nisa, saya dipanggil Nisa, umur saya udah 26 tahun dan saya sekarang belum menikah posisinya. Nah, saya itu kan belum pernah pacaran ya sama sekali. oh, Nah, Masya saat ini tuh saya tinggal di jauh di
Kalimantan di lingkungan yang mayoritasnya itu memang manusia non-muslim. Nah, saya itu pernah lihat di postingan, katanya kalau misalnya jodoh itu, dia kan memang sudah takdir, tapi kan itu yang ditetapkan oleh Allah itu siapa orangnya. Nah, untuk waktunya dan bagaimana cara bertemunya itu katanya perlu diusahakan. Nah, misal saya mau ikhtiar nih. Nah, saya kan boundariesnya kecil ya, karena apa namanya, dari zaman sekolah juga saya kan memang sekolah yang sekolah kuliah itu emang memang benar-benar di lingkungan yang mayoritas perempuan. Jadi teman-teman saya itu rata-rata perempuan. Nah, saya lihat juga kan di media sosial itu kan kayak ada layanan kayak ta'aruf online kayak gitu-gitu. Misal saya ikhtiarnya di situ, tapi kan memang di situ ada perantaranya ya. Cuman kayaknya itu kan perantaranya tuh tidak mengenal orang-orang yang ada di dalamnya kayak gitu. Nah, jadi ikhtiar apa untuk saya sebagai perempuan nih untuk apa namanya bertemu dengan si jodoh tersebut kayak gitu. Maksudnya selain kayak memperbaiki diri, terus kayak belajar mengendalikan emosi dan lain-lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Khoirunisa. Mungkin silakan Ustadz untuk menjawab Ya. pertanyaan dari Mbak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Nisa juga teman-teman semua ya. Memang salah satu yang jadi bahan diskusi cukup panjang itu kan gimana nih cara kita bisa mendapatkan jodoh ya. Pertama kita harus yakini betul jodoh itu adalah rizki, pemberian dari Allah. Ada orang yang sudah mau menikah, tahu hari hanya batal, entah karena ya kematian atau karena satu dan lain batal. Itu kan banyak itu. Udah mau hari H nikah batal. Saya punya kenalan ya. Itu sudah ini sudah kalau di Jawa Barat tuh ada istilah seserahan ya. Si cowoknya itu udah ngasih barang-barang buat pernikahan, ngasih juga uang buat persiapan nikah gitu kan. Ini udah 80% nih mau nikah kan. Sampai satu ketika kawan saya cowok ini itu dia memergoki si perempuannya ini ternyata yang biasanya pakai kerudung, pakai busana muslimah, ternyata tidak pakai kerudung dan sedang bersama teman-teman laki-lakinya. Oh itu dia shock banget itu. Dia shock, akhirnya dia pulang kemudian ya cerita pada orang tuanya minta dibatalkan. Nah itu kan memang sesuatu yang di luar kuasa kita ya. Nah, jadi memang harus ada keyakinan bahwa jodoh itu memang rizki dari Allah Ta'ala. Sehingga apa? Kita tawakal. Dari awal kita tawakal pada Allah ya. Jangan bersandar pada diri kita atau orang lain, tapi tawakal pada Allah. Ya Allah, aku serahkan padamu perjodohanku dengan hambamu yang aku inginkan hambamu yang salih ya kalau yang laki-laki ya atau yang solihah kalau perempuan sampai kita terus banyak doa memohon pada Allah Ta'ala ini pertama. Yang kedua, tentu ikhtiar secara manusiawi kita lakukan. Apa itu misalnya? Ya kita memperluas jejaring teman, ya kan? Makanya Mbak Nisa walaupun tinggal di kawasan tadi ya di Kalimantan itu kan, di mana Kalimantan nih Mbak Nisa? Balikpapan, Pontianak. Di Sambas, Pak. Oh, Kalimantan Sambas Barat. ya. Iya, iya, iya. Iya, di Sambas ya. Eh ya walaupun katakanlah tinggal di kawasan yang di sana dominan non-muslim ya, seperti itu. Tapi kita bisa memperluas wawasan pertemanan dengan apa? Ikut komunitas-komunitas ya. Komunitas seperti ini misalnya ya, atau komunitas pengajian. Jadi kita ikuti komunitas-komunitas yang memang frekuensinya frekuensi Islam ya. Ini salah satu ikhtiar kita. Kan setidak-tidaknya kan sudah ada satu filter nih. Sebelum nanti ada filter-filter yang lain, udah ada satu filter yang kalau gabung ke community pengajian itu, ya orang-orang yang memang pengen ngaji, punya niat yang baik. Sekurang-kurangnya sudah ada satu filter. Sebelum nanti ada filter-filter yang lain lagi di sana itu. Nah, eh, perluas jaringan dengan bergabung dengan komunitas-komunitas seperti itu. Sehingga kemudian kita punya banyak wawasan, ya. Nah, selanjutnya ketiga apa? Yang ketiga adalah kemudian ya, apakah boleh memanfaatkan jasa ta'aruf? Kalau secara hukumnya boleh, boleh. Hanya kalau saya mengingatkan lebih baik bila mediatornya itu orang yang kita kenal juga. Orang kita kenal, dia baik, ya kita kenal juga kita kenal baiklah dia itu kan orangnya amanah, bisa dipercaya begitu kan sehingga kita bisa tenang kalau misalnya
menitipkan CV atau menitipkan harapan kita kepada mediator ini supaya dipertemukan dengan laki-laki yang baik, yang soleh. Memang ini salah satu kendalanya itu di jasa-jasa ta'aruf online itu kita nggak kenal baik siapa nih mediatornya, orangnya mana tidak gitu kan, Islami tidak begitu ya kan. Maka kalaupun mau, saran dari saya cari mediatornya yang kita kenal dengan baik dan dia juga punya referensi yang baik juga seperti itu ya. Itu bisa kita lakukan Mbak Nisa ya, seperti itu. Selain juga tadi itu namanya memperluas jaringan. Berikutnya apa yang kelima? Yang kelima, sekiranya Mbak Nisa ini punya kenalan Ikhwan yang Mbak Nisa ada kecenderungan pada Ikhwan itu, nggak apa-apa. Minta bantuan pada mungkin kawan dia ya atau kepada mungkin keluarga dia untuk kemudian bertanya. Nggak apa-apa, ini tidak akan merendahkan harga diri seorang wanita. Insya Allah tidak ya. Dan seorang laki-laki juga harus menghargai kalau ada seorang perempuan, seorang akhwat yang dia mengajukan dirinya untuk menjadi pasangan hidupnya. Jangan merendahkan mereka. Justru menunjukkan mereka itu percaya bahwa antum sebagai ikhwan itu dipercaya untuk menjadi calon suaminya. Nah, itu bisa dilakukan, Mbak. Kalau Mbak Nisa punya relasi, punya teman yang Mbak Nisa ada kecenderungan melihat bahwa dia ini baik ya secara agama, ya bahasa gampangnya green flag lah gitu kan, nggak apa-apa. Dan karena memang boleh seorang wanita mengajukan dirinya kepada laki-laki itu lewat mediator yang amanah, yang bisa dipercaya. Begitu Mbak Nisa ya. Dan terakhir, jangan lupa terus banyak berdoa, terus minta kepada Allah diberikan pilihan yang terbaik, dijauhkan dari takdir yang buruk. Gitu Mbak Nisa ya. Jadi jangan pernah putus asa berdoa dan berharap pada Allah Ta'ala. Amin. Gimana, Mbak Nisa? Cukup? Ya, cukup menjawab. Terima kasih jawabannya, Pak Ustadz. Terima kasih juga Mbak Nisa telah bertanya. Oke, kita mungkin cukup untuk 3 pertanyaan ya. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, kami prioritaskan. Boleh silakan kalau misalnya belum ada. Ini kita baca pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom chat. Ada nggak yang ingin bertanya secara langsung? Oke, ada ya. Oke, cukup ya Itu kalau di chat misalnya. ada Mas Habib itu, di chat ada yang Ya, nanya 2 orang itu. kita langsung di chat aja Ustaz. Hmm. Dari Mbak Ovi Utami. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana jika ada laki-laki yang datang dengan tujuan menikah, tapi kita belum kenal menyeluruh karena kenal lewat aplikasi, bagaimana cara menanggapinya? Terima kasih Ustaz. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, kondisi hari ini ya, dengan kecanggihan teknologi informasi, kita bisa terkoneksi nih dengan banyak orang yang kita belum kenal langsung. Ya, kayak sekarang lah kita malam hari ini kan. Saya dengan Mas Habib ini belum ketemu langsung nih, belum pernah nih. Iya. Belum Ya. pernah tahu gitu kan di mana rumahnya, orang tuanya gimana, belum tahu nih. Tadi Mbak Nisa juga nanya kan di Sambas, kita nggak tahu ya. Nah, apalagi aplikasi-aplikasi itu kan banyak ya, seperti itu. Saran saya begini, satu, mencari atau kalau ada pria ataupun yang pria mencari istri, eh, harus diketahui dulu latar belakang keluarganya, ya. Harus jelas dulu, dia masih ada nggak orang tuanya di mana, bagaimana keluarganya, harus tahu begitu. Karena kalau kita nggak tahu, aduh, janganlah, repot ya, repot. Kalau kita nggak tahu latar belakang keluarganya, siapa orang tuanya, bagaimana saudara-saudaranya, itu serang agak khawatir kalau saya pribadi. Apalagi ini yang bertanya kan Ahwat ya Mbak Ovi ya. Jadi buat Mbak Ovi, kalaupun ada laki-laki yang datang atau tadi ya kenal lewat aplikasi, saran saya sebaiknya kenal dulu lah. Kenal dulu, laki itu lebih baik ya. Bisa dengan misalkan minta dia mengirimkan CV-nya yang lengkap gitu kan, di mana rumahnya seperti itu, begitu ya. Keluarganya bagaimana. Kalau sekiranya Mbak Ovi sudah melihat kok kayaknya ini baik, saran saya mendingan kemudian ada keluarga Mbak Ovi yang diutus untuk bertemu dengan laki-laki itu atau bertemu keluarganya untuk memastikan bahwa laki-laki ini memang laki-laki yang baik. Karena kalau lewat aplikasi, aduh ampun ya, sekarang banyak namanya apa?
alamat palsu ya. Banyak data-data palsu itu kita nggak ngerti. Fotonya bisa pakai AI, segala macem, foto orang dipakai begitu ya. Lu janganlah. Jadi saran saya, kalaupun ada laki-laki yang ingin kenalan, ingin lebih lanjut ke pernikahan, tapi secara fisik para akhwat yang belum kenal, saran saya kenal dulu latar belakang keluarganya, pekerjaannya apa, bagaimana pergaulannya, utus keluarga ke sana untuk melihat dengan jelas ya. Kalau sudah yakin, istikharah, sudah dapat jawaban dari Allah, ya sudah menikah begitu kan. Seperti itu. Jadi karena memang buat kaum perempuan, masya Allah ya nikah itu harus hati-hati. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu berpesan, pernikahan itu seperti perbudakan kata Aisyah. Kalau majikannya baik, maka seorang perempuan diperlakukan baik. Tapi kalau majikannya buruk, nanti perempuan ini diperlakukan buruk. Jadi sampai digambarkan ekstrim oleh Siti Aisyah nikah tuh kayak perbudakan. Karena memang iya sih, kalau perempuan sudah dinikah laki-laki itu dia dibawa kendali dan kuasa suaminya, apalagi dibawa pergi jauh dari rumah begitu kan ya. Nah, ini kan dia gimana gitu kan. Makanya Nabi bilang istri itu tawanan. Dia sudah susah untuk kemana-mana. Bahkan sedari awal buat teman-teman yang akhwat, kenali dulu laki-laki itu. Bukan dengan pacaran, bukan ya. Tapi dengan cara yang baik ya. Kenal laki-laki itu, keluarganya, silsilahnya, pekerjaannya, pergaulannya, temennya, dan sebagainya. Kemudian datang utusan sana agar yakin bahwa dia laki-laki yang baik ya. Kan tahu-tahu ternyata sudah punya istri, tahu-tahu kan repot, kan banyak di ininya biodatanya masih bujangan gitu kan. Gitu ya, harus cek dulu tuh atau udah punya istri kan repot begitu, banyak itu yang tampak masih muda tapi udah punya istri satu, itu kan udah punya anak, repot. Jadi mendingan tadi kenali dulu dengan baik, datang keluarga diutus ke sana agar dapat kemudian informasi yang akurat untuk diambil kebaik keputusan begitu, Mbak Ovi ya. Oke, terima kasih Ustadz atas jawab. Kita pertanyaan selanjutnya dari Mbak Putri. Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz tentang dilarang melangkahi seorang kakak dalam menikah? Ketika kita siap menikah tapi ada kakak yang belum ketemu jodoh, bagaimana sikap Ustadz? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri ya. Ini memang tradisi ya di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ya, saya nggak tahu kalau di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, apakah sama ataukah tidak begitu ya. Di Pulau Jawa itu, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada yang namanya pantangan kalau menikah mendahului kakak atau melangkahi kakak. Ya ini kan sebetulnya tradisi ya. Ya berpulang kepada kakak. Kalau kakaknya ridho ya nggak ada masalah dan harusnya ridho. Jangan kemudian tidak ridho, adiknya mau menikah kok masa dihalang-halangi begitu kan? Harusnya ridho, karena berarti kan adiknya sedang mengerjakan amal soleh. Sama seperti adik kita lebih dulu berhaji atau berumrah, masih kita halang-halangi, itu kan ibadah gitu kan? Nikah juga sama amal soleh. Mestinya demikian. Dan orang tua juga mestinya paham bahwa jodoh itu kan nggak bisa ditahan-tahan, nggak bisa tunda-tunda gitu kan. Kalau memang sudah ada jodohnya buat anak yang bungsu, sementara kakaknya belum, ya sudah nikahkan selama dia calon yang baik kan nggak ada masalah. Jadi ini memang masalah tradisi saja ya, begitu. Hanya tentu ya bicara baik-baiklah dengan kakak juga dengan orang tua supaya dimudahkan untuk menikah walaupun tadi melangkahi kakak. Demikian Mbak Putri ya, mudah-mudahan membantu jawabannya ini. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ustadz, ini ada pertanyaan satu lagi. Gimana? Boleh Ustadz? Terakhir ya, insya Allah ini terakhir dari Mbak Safitri. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara kita yang menghadapi overthinking yang kadang-kadang berlebihan tentang diri kita yang belum menikah di usia 25 tahun ke atas? Oke, Ustadz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adanya kecemasan itu hal yang normal ya, yang fitrah dalam diri siapapun ya. Apalagi kalau kita sudah paham hukum-hukum pernikahan, kan ada dorongan untuk segera menikah. Namun kita kan harus meyakini tentang konsep takdir bahwa jodoh itu kan bukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Nggak seperti kita belajar otomatis dapat ilmu. Itu kalau ilmu begitu. Tapi kalau jodoh itu kan sama kayak kita mencari rizki. Kadang kita langsung dapat, kadang enggak. Yang sudah kerja pun begitu dapat gaji, kadang kala kan gaji itu nggak kita nikmati, tahu
motor kita gangguan atau tahu-tahu ibu kita sakit, hingga kita pakai uang itu untuk ke sana. Jadi kan gajinya bukan buat kita, tapi buat orang lain. Nah, itulah namanya. Rizki dan jodoh juga sama. Bukan kita yang menentukan, tapi Allah. Nah, supaya nggak overthinking bagaimana? Satu, meyakini bahwa Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Ya, jadi harus yakin Allah nggak pernah menzolimi hamba-hambanya. Bahwa sampai umur sekian teman-teman ada yang belum menikah, berarti Allah tuh maha penyayang. Allah tuh maha kemudian pengasih. Allah masih membuka ladang-ladang amal soleh untuk ahwat filah yang lain, yang itu kalau sudah menikah mungkin nggak bisa dilakukan. Misalnya apa? Membersamai orang tua. Kan kalau Ahwat sudah menikah kan berbaktinya pada suami, bukan pada orang tua, ya kan? Nah, makanya disinilah kita overthinking itu kita lawan dengan positive thinking. Oh, ini mungkin cara Allah untuk saya supaya saya banyak berbakti pada orang tua sebelum nanti saya dipertemukan jodohnya oleh Allah Ta'ala. Jadi positive thinking. Yakin Allah nggak pernah menzolimi kita. Allah nggak pernah memberikan takdir yang menyakiti kita. Maka Allahu zulman lil ibad. Bahwasanya Allah tidak pernah menzolimi hamba-hamba. Ah, ini nih. Ya, jadi kita harus yakin. Terus yang kedua, isilah hidup kita dengan berbagai macam kegiatan yang itu positif, yang menambah pahala kita, menambah skill kita, menambah keterampilan kita nanti ketika berumah tangga. Itu kita arahkan ke sana. Sehingga kemudian, maaf, kita kemudian terus belajar dan belajar sehingga tidak terfokuskan pada belum nikah, belum nikah, belum. Tapi kita fokus kepada pengembangan diri, fokus pada pengembangan keterampilan, fokus pada pengembangan ilmu dan sebagainya. Jadi fokuslah pada kegiatan positif dan amal-amal saleh yang itu bernilai baik untuk kita. Gitu, Mbak ya, Mbak siapa tadi namanya? Mbak Safitri ya. Dan juga kemudian banyak berdoa. Banyak berdoa pada Allah. Rabbana la tu'akhidna inna sina au ahtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau berikan kami beban di luar kemampuan kami, dan jangan kau berikan kami beban ujian sebagaimana umat yang terdahulu. Itu kita baca agar Allah memberikan kita ini ujian itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Demikian bahasa Fitri ya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mohon maaf nih Ustaz, ini ada pertanyaan dari dua orang lagi. Ini gimana Ustaz? Baik, lebih baik bagusnya. Ya, ya, maka silakan, silakan. Gak apa-apa ya Ustaz? Oke, mungkin dari Mbak Sari dulu yang ingin bertanya secara langsung. Boleh silakan Mbak Sari. Sebelum jam 10 juga ya. Eh, izin ini ada suaranya nggak? Ada. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Izin Pak, dari berapa poin yang Bapak Ustadz tadi sampaikan mengenai yang pertama, seorang perempuan itu kan harus menuruti semua perkataan dari suami kan, dan juga berarti kita harus istilahnya keluarlah dari rumah. Inti pertanyaan saya itu, kalau misalnya kan perempuan harus menuruti suami, dan suami berarti harus gimana ya cara jelasinnya, sama orang tuanya itu loh, Harus baik pada orang tuanya. harus menuruti orang tuanya. Ya, terus pertanyaannya Bu- gimana, eh, Mbak? Pertanyaannya tuh berarti seorang istri juga kalau misalnya orang tua si suami tadi mengikut campur urusan rumah tangga anaknya, istri harus menurutinya juga atau gimana? Baik ya, itu pertanyaannya ya. Oke. Iya. Baik, Mbak Sari juga teman-teman semua, memang betul bahwa Allah Ta'ala juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada para muslimah ketika sudah menikah, maka wajib untuk senantiasa taat dan berbakti kepada suami. Termasuk ya bakti dan taat itu berpindah tadinya dari orang tua kandung kepada suami di sana itu. Selama omongan, perbuatan suami itu ma'ruf,
baik menurut agama ya diikuti dan dilaksanakan gitu ya. Tapi kalau yang mungkar yang maksiat ya nggak boleh begitu ya. Lalu bagaimana suami di sini? Nah suami ini bukan berarti kemudian semena-mena. Justru suami ini berat, berat jadi suami itu. Nabi itu berpesan begini, Ittaqullaha fin nisa'i. Kata Nabi, hei laki-laki, kamu harus takut pada Allah dalam urusan perempuan. Gitu kata Nabi. Kenapa? Fa innakum ahotumuhuna bi amanatillah. Karena kalian menjadikan mereka sebagai istrimu, statusnya tuh amanah. Amanah itu Mbak Sari juga teman-teman lain, itu kalau kita baca dalam Al-Quran, surat Al-Azab, mudah-mudahan saya nggak lupa, bagian akhir, Allah tuh menawarkan amanah kepada bumi, kepada gunung, kepada langit, semua menolak. Kenapa? Karena mereka tahu ini berat. Tapi manusia yang mau mengambilnya. Jadi suami itu kemudian memperistri seorang perempuan, seorang muslimah, diambillah anak perempuan ini dari samping ayahnya itu, ini berat statusnya ini. Maka harusnya semua suami ketika ijab kabul itu harus sadar bahwa status pasangan hidupnya ini amanah yang tidak main-main. Yang harus bagaimana? Diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan baik, dengan santun, dengan ma'ruf. Tidak boleh disakiti secara lisan, apalagi dengan tangan. Harus diberikan nafkah yang baik. Seperti itu. Makanya laki-laki ini harus sadar ketika menikah itu berarti dia sudah mengambil tanggung jawab yang besar. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman semua nih Ikhwan di sini bisa menyadari itu gitu ya. Karena saya melihat yang nggak sedikit laki-laki itu memang red flag gitu ya. Begitu dia nikah tuh nggak muncul sikap dan sifat memuliakan istrinya. Ya ada kasar, abuse ya. Kemudian menyakiti istri, nauzubillah min dzalik ya. Maka harusnya laki-laki itu mereka sadar sesadar-sadarnya kalau sudah menikah maka mereka dititipi amanah yang berat dari Allah. Termasuk bagaimana dia harus baik juga pada keluarga istrinya ya. Dengan tidak melupakan kewajiban berbakti kepada orang tua kandungnya. Gitu Mbak Sari ya. Mudah-mudahan jawabannya membantu ini dan gak bingung lagi mudah-mudahan. Izin menambahkan pertanyaan tadi, Pak Ustadz. Oh, ya silakan. Jadi, apa yang harus dilakukan seorang istri tersebut kalau misalnya kita nggak sejalan sama mertua tadi? Iya, Sedangkan si suami juga memihak ke ibunya pasti. Karena iya, katanya surga di telapak kaki ibu. iya. Pertama, ya, kalau dalam masalah nafkah, suami itu harus mendahulukan nafkah untuk istri dan anaknya. Kenapa? Karena dia sudah berakad dengan ijab kabul itu. Ya, ijab kabul itu bahwa dia akan menanggung eh, dia sebagai istrinya. Berarti apa? Menanggung pendidikannya termasuk nafkahnya. Maka nggak boleh dengan alasan menafkahi orang tuanya atau ibu kandungnya mengabaikan nafkah istrinya itu nggak boleh. Jadi kalau masalah nafkah, suami wajib mendahulukan nafkah untuk istri dan anaknya. Yang kedua, yang terkait dengan pilihan, keputusan yang dibuat oleh orang tua suami, misalkan ibunya, kalau itu sesuatu yang sifatnya adalah mubah ya, Mbak Sari ya, bukan sesuatu yang sifatnya haram, maka ya nggak apa-apa, kita ikuti saja. Sama suami pun, ketika istri punya keputusan sesuatu, padahal suami punya keputusan nih, tapi istri punya keputusan sendiri. Bagaimana di sini yang terbaik? Yang terbaik seorang suami itu dia mengalah dan kemudian membela keputusan dari istrinya. Seperti itu. Kalau dalam perkara yang mubah, ini pun sama Mbak Sari. Kalau seorang istri melihat ibu mertuanya punya keputusan tentang sesuatu, dan itu sifatnya mubah gitu kan, maka bicarakan saja. Itu kan. Kalau itu mubah, tidak prinsipil, maka ya nggak ada masalah. Kita terima saja. Seperti itu ya. Tapi kalau kira-kira ini prinsipil, kemudian Mbak Sari punya alasan ya, maka dialogkan dulu dengan suami. Misalnya kan kadang-kadang mungkin orang tua ingin cucunya itu masuk sekolah A begitu kan. Karena pengalaman anak-anaknya. Sementara mungkin seorang istri dia melihat bahwa sekarang ini harus sekolah-sekolah Islam supaya anak dapat ilmu agama yang baik. Nah, ini dialogkan.
dengan suami. Berikan penjelasan, yakinkan supaya visinya sama di dalam menyekolahkan anak. Jadi kuncinya adalah kalau masalah nafkah tadi sudah jelas. Kedua, dalam masalah yang mubah, maka dialogkan. Tapi kalau itu mubah tidak berbahaya, ikuti aja keinginan ibu mertua. Toh nggak dosa kalau diikuti ya kan. Hanya mungkin kita merasa, aduh kok saya ego saya nih tersakiti. Ya itulah kita. Makanya rumah tangga itu bisa mengendalikan ego. Dalam hal-hal yang tidak prinsipil, suami istri itu harus bisa saling mengalah. Termasuk kepada orang tua dan pada mertua. Gitu Mbak Sari ya. Mudah-mudahan membantu jawabannya ini. Oke, cukup Mbak Sari. Oke, ini selanjutnya pertanyaan ada yang ingin open mic, Ustaz. Kak Reki, boleh silakan. Eh, Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Jazakallah khair, Waalaikumsalam. Ustadz Iwan Januar atas pemaparannya. Oke, izin Ustadz, menarik sekali Ustadz apa yang Ustadz sampaikan tadi ya tentang bahwasanya ya kita menikah itu bukan soal FOMO dan segala macam, dan juga apa yang Ustadz sampaikan tentang data tadi bahwasanya pernikahan yang saat ini itu menurun ya ketimbang angka perceraian Ustadz ya, angka perceraian yang selalu naik. Nah, pertanyaannya Ustadz, kira-kira di era sekarang yang penuh distraksi dan pergaulan bebas, bagaimana menurut Ustadz kira-kira cara kita sebagai laki-laki atau perempuan memilih pasangan yang tepat agar pernikahan bisa langgeng dan insya Allah cukup sekali seumur hidup Ustadz? Apakah kriteria utama yang harus diprioritaskan menurut syariat, dan bagaimana cara memastikan pilihan kita itu bukan hanya karena rasa suka saja Ustadz, tapi benar-benar karena kesiapan iman, akhlak, dan juga visi hidup Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya. Baik, amin, 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 wa yakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reki ya, pertanyaannya ini menarik ya. Yang pertama, bukan berarti nggak boleh ya kalau kita tertarik secara fisik kepada seorang wanita atau seorang ikhwan ya, kalau yang akhwat itu kan. Boleh saja tertarik itu nggak ada masalah gitu ya. Kan di antara salah satu, kalau kita buka kitab fikih yang ditulis Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, yaitu Fikih Islam Adilatuhu. Beliau seorang guru besar di Damaskus ya, Suriah, almarhum sudah berpulang beliau. Itu salah satu dari sekian syarat-syarat istri itu atau pasangan itu adalah berpenampilan menarik. Itu beliau menekan begitu. Ya, jadi aja nggak ada masalah kalau misalkan kita eh, tertarik dengan seorang akhwat secara penampilan baik seperti itu, ya nggak apa-apa. Atau yang akhwat ya seorang ikhwan penampilan juga menarik, ya nggak ada masalah. Nah, tapi harus kemudian base-nya, basicnya itu adalah tadi keimanan dan ketakwaan. Itu basicnya di sana. Itu itu jadi yang namanya penampilan itu status pendidikan itu kalau sering disampaikan oleh para mubalik ya, ibarat kayak bilangan itu nol, ada yang satu yang paling utama gitu kan. Jadi kalau nolnya ada apa nih, udah cantik atau ganteng berarti nolnya 1, 10. Oh dia pendidikannya bagus berarti 100. Oh dia keluarga baik-baik 1000 terus begitu kan. Tapi kalau nggak ada angka satunya ini nolnya percuma sebanyak apapun. Makanya ada angka satu dulu di sini. Apa satu ini? Ya adalah tadi keimanan ketakwaannya itu. Ya, gimana cara cari tahunya? Begitu ya. Satu, kita harus banyak berdoa. Banyak berdoa. Tadi sekarang Mas Riki sampaikan, ini zaman penuh distraksi. Banyak zaman penuh pencitraan gitu kan. Kita nggak tahu nih Ahwat ini di fotonya, di status-status IG-nya kerudungan, jilbaban gitu kan. Tapi gimana ya sebetulnya ya? Misalkan begitu. Atau kita punya kenalan ya di tempat kerja misalnya ya, ada ahwat itu kan, sholatnya rajin, tapi gimana betul gak dia baik? Maka doa itulah kita selalu minta pada Allah ditunjukkan kepada jalan yang benar dan pilihan yang benar, karena mata kita, hati kita bisa salah. Mata salah melihat, hati salah menduga, begitu kan. Tapi Allah nggak pernah salah. Jadi selalu kita minta pada Allah supaya ditunjukkan pada calon yang baik, calon yang kemudian sesuai dengan agama. Ya itu yang secara doa. Secara fisiknya, secara kemudian zohir yang kelihatan, ya bagaimana? Ya tentu sih penampilan. Dia menutup aurat. Kan nggak mungkin lah ya. Ada perempuan taat beribadah, tapi kemana-mana pakai celana pendek gitu kan, misalkan gitu kan, pakai legging kemana-mana. Wah, saya pakai legging tapi akhlak saya baik pak. Ya nggak mungkin lah gitu kan. Anda pakai legging aja di tempat umum udah nggak baik gitu, udah menggoda laki-laki lain begitu.
Jadi secara penampilan ya jelas menutup aurat dan dia konsisten menutup aurat itu. Karena kadang-kala ada juga ya ketika sekolah kuliah nutup aurat, begitu di rumah ya dia keliling di rumahnya nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, ada kayak begitu gitu ya. Atau ada acara apa dia buka jilbabnya, buka kerudungnya, ada juga seperti itu. Nah, makanya kita lihat agama secara konsisten gimana ya. Kemudian juga kalau sekarang kan gampang ya stalking ya, kita lihat akun medsosnya dia gitu. Walaupun itu bukan seutuhnya, tapi kita bisa setidak-tidaknya ada jejak-jejak dia lah apa nih, gitu kan seperti itu. Ketiga lihat teman-temannya, ya Mas Reki ya, karena orang itu kan teman itu cerminan dia. Agama seseorang bergantung pada agama temannya. Itu kata Nabi SAW. Almaru ala dini khalilihi. Agama orang itu bergantung pada temannya. Ada seorang ikhwan atau akhwat, misalkan dia kelihatan baik, tapi teman-temannya ya berandalan, kemudian wah inilah urakan lah gitu kan ya, red flag pokoknya begitu, suka mabok-mabokan, tawuran segala macem, walaupun dia mungkin kelihatan jadi ibadah, berat ini atau pakai kerudung, pakai jilbab, tapi teman-temannya suka dugem, nonton konser segala macem begitu kan, wah kita mikir-mikir nih, jadi lihat teman-temannya, kemudian lihat keluarganya. Kalau memungkinkan cek keluarganya, ya cek keluarganya gimana orang tuanya, gimana saudara-saudaranya seperti itu. Itu yang bisa kita jadikan beberapa parameter atau patokan ketika akan menilai seseorang itu baik tidak menjadi pasangan hidup. Jadi lihat teman-temannya, keluarganya, keseharian dia, status media sosial dan tadi yang paling awal banyak doa, banyak doa. Karena biar Allah yang nanti menyingkap. Kalau orang ini baik, akan Allah singkapkan kebaikannya. Orang ini tidak baik, Allah akan singkapkan ketidakbaikannya. Allah yang Maha Tahu dan Maha Membuka. Insya Allah begitu ya, Mas Riki ya. Oke, baik. Gimana, Mas Reki? Kak Reki? Yap, jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Ya. Cukup. Oke. Makasih Kak Reki dan terima kasih teman-teman. Mungkin kita cukupkan aja ya Ustadz untuk pertanyaannya karena tadi pertanyaannya hampir sama yang di chat tadi udah dihapus juga dengan Mbak Sari. Oke, mungkin kita cukupkan aja pertanyaannya. Udah malam. Eh, Mungkin Ustadz ada yang ingin disampaikan, mungkin closing statement. Sebagai penutup dari saya, teman-teman yang merupakan kebanyakan nih seumuran anak-anak saya ya, harus banyak ngaji. Pokoknya ngaji dan ngaji lah. Banyak kemudian ngaji, bergaul dengan orang soleh ya, dan kemudian harus istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Memang hari ini banyak godaan yang luar biasa, tapi disitulah kebaikan kita itu diuji oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi katakan, Islam itu datang sebagai perkara asing, dan nanti kembali dianggap asing. Dan beruntunglah orang yang dicap asing. Jadi kalau ada orang yang dia nggak pacaran, dia pengennya langsung nikah dengan cara baik, itu Masya Allah. Ya itulah yang disebut sebagai guroba kata Nabi SAW. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita buat teman-teman yang belum berumah tangga. Mudah-mudahan Allah segerakan pertemuan dengan jodoh yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Amin, amin. Itu barangkali, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Allah hadi muwafiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Terima kasih Ustadz atas materi, atas juga pertanyaan yang telah diberikan untuk teman-teman dan semoga ilmu yang disampaikan Ustadz bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi amal jariah juga untuk Ustadz. Amin, ya rabbal alamin. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Mungkin kita tutupkan aja kegiatan kita pada malam hari ini. Sudah selesai ya. Oke, marilah kita tutup ya dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lupa pula kita beristighfar 3 kali sebelum kita tutup. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang telah menyempatkan hadir sampai akhir dan menyimak sampai akhir ya. Dan terima kasih juga Ustadz telah menyampaikan materinya dan telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi. Oke, baik, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Oke, silakan teman-teman, selamat beristirahat.